Walidi yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Zainul Huda MA, yang sama-sama kami hormati Ibu Bapak Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang sama-sama kami hormati para tamu undangan, yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi Al-Ustadz Ilhamuddin dan yang sama-sama kami hormati Ibu Bapak Wali Santri sekaligus teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Saniyan, hayya bina nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna min az-zulumati ila an-nur. Thirdly, we'll never forget to thank Master of Ceremony who has given us opportunity to deliver our speech this public. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin, apa kabar? Apakah kalian sehat? Teknologi yang semakin canggih membawa perubahan bagi seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Ya, laksana pisau bermata dua, bisa bernilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. التكنولوجيا والمعلومات يستطيعان أن يستغل الأخلاق الكريمة Especially for the millennial generation. Dari canggihnya teknologi, kita tahu apa yang sedang viral di luar sana, dan dari teknologi kita tahu apa informasi-informasi terkini, seks bebas, kematian, dan kasus narkoba. Baru-baru ini dunia pendidikan digemparkan oleh berita pelajar SMK di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Tak hanya itu, baru-baru ini media sosial digemparkan oleh berita terjadinya bully-membuli yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Kita menjerit prihatin melihat generasi zaman sekarang yang telah jauh dari generasi Al-Quran. Standing in front of you all, we would like to present our Syarhil under the title Membangun Generasi dengan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran sebagai rujukan dalam Al-Quran. Surah Shad ayat 29 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar mereka yang berakal
akal sehat mendapatkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh Jalaluddin Al-Mahdi dan Syekh Jalaluddin Asy-Syaidi dalam tafsir Jalalain kata dia baru mengandung perintah untuk mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Dari situlah kita mendapatkan pelajaran, lalu kita jadikan pegangan generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektual sekaligus cerdas spiritualnya. Teknologi yang semakin canggih membawa perubahan bagi seluruh orang, tak terkecuali pemuda-pemudi zaman sekarang. Mereka mempertontonkan auratnya dengan bersimbolkan pergaulan bebas masa kini. Hal inilah yang menyebabkan dekadesi moral berganti. Al-Quranul Karim mencatat pemuda dalam beberapa lintasan sejarah. Jika pernikahan diawali dengan berpacaran, maka itu tidak akan bertahan lama. Bermulai dari kalimat "Aku tidak bisa hidup tanpamu" dan berakhiran dengan kalimat "Aku sudah bosan hidup denganmu". Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah Laki-laki yang menggunakan peci dan wanita yang menggunakan mukna. Dan ketika mereka bersalaman, mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka berpelukan, mereka mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan setelah terjadinya perzinahan, mereka mengucapkan Astaghfirullahalazim. Sebagai konsekuensinya, kita harus bisa membangun pemuda yang kuat dan tangguh. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan bisa menumpahkan pohon yang akarnya menuncang ke bumi. Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, Melainkan untuk menguji sejauh mana kuat akarnya. Tentang pendidikan yang kita rasakan saat ini, kita belum bebas 100% dari bahayanya pandemi. Akan tetapi malah timbul kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Dari data Indonesia, jumlah penindakan korupsi tahun 2024 ini mencapai hingga 271 triliun rupiah. Al-Adul Qadiyah li bina'il madrasah. Can Abang build 1,000 school and their facilities? Maka dari itu, marilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya
zaman sekarang yang telah jauh dari generasi Al-Quran. Mereka lebih memilih jalan pintas, padahal jalan pintas itulah yang merusak pola pikir mereka. Antara lain Kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan oleh kasus narkoba. Kita dikagetkan oleh Pak Dewan yang membasmi narkoba malah tertangkap dan berkasus korupsi. Lantas mau dibawa kemana negara kita jika pemuda-pemudi zaman sekarang ikut serta dalam mengonsumsi narkoba? Pantas saja negara kita tercap sebagai negara terbodoh, terbelakang, dan terbawah. Dari kasus Vina 2016 yang lalu yang baru-baru ini viral di media sosial, bukan hanya tentang pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya, akan tetapi memperkaitkan anak-anak di bawah umur. Ternyata di balik kasus tersebut ada kasus yang jauh lebih besar, yakni mafia narkoba. Dari kasus tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kedua orang tua harus detail dalam mendidik putra putrinya, karena pemuda-pemudi zaman sekarang adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan agama akan ditentukan oleh pemuda dan kesiapan pemuda yang ada di sini. Akan tetapi pemuda-pemudi zaman sekarang mereka terpeleset dengan gemerlangnya duniawi. Maka dari itu, kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan memperbaiki akhlak dan moral kedua putri-putrinya. Ketika kedua orang tua sudah tidak mampu dalam maka masukkanlah ke dalam pondok pesantren. Pesantren tidak menjanjikan jabatan yang mampu menghasilkan uang. Namun di pesantren kita diajarkan cara berakhlakul karimah, bermoral, menjadi diri sendiri dan menguatkan fondasi keimanan. Dengan harapan kita bisa bermanfaat bagi kedua orang tua, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Dan minimal kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Profesor Dr. Yusuf Al-Qurdawi dalam bukunya menjelaskan bahwasanya ada dua buah kebangkitan yang paling manis dan gemilang adalah yakni kembalinya pemuda dari ajaran agama yang berperan sebagai untuk memajukan umat saat ini. Akan tetapi mereka tertipu dengan gemerlangnya duniawi. Maka dari itu, kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan memperbaiki akhlak dan moral kedua putri-putrinya. Dan ketika kedua orang tua sudah tidak mampu dalam mendidiknya, maka masukkanlah ke dalam pondok pesantren. Baiklah, kesimpulan